Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Setia dan berkenan. Ku datang dengan penuh kerinduan, ku naikkan syukur atas kebaikan-Mu, dan segala yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Kini saatnya ku berikan yang terbaik bagimu. Ini aku, Tuhan, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Syukur atas kebaikan-Mu, segala yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ini saatnya ku berikan yang terbaik yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ini aku, Tuhan, ku bawa hidupku sebagai persembahan yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencana-Mu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ini aku, Tuhan, ku bawa hidupku
senang, yang kudus dan berkenan padamu. Pakailah hidupku sesuai rencanamu yang indah. Ku mau setia berkenan padamu. Ku mau setia berkenan padamu. Ku mau setia berkenan padamu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Matius 21, ayat 18-22. Demikian firman Tuhan. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, dalam mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus kerap kali menggunakan alam di sekitarnya untuk menjadi contoh. Kali ini, Tuhan Yesus bertemu dengan pohon ara ketika dia sedang lapar. Ini menjadi gambaran yang sangat tepat untuk menjelaskan bagaimana Allah begitu kecewa karena pohon aranya yang tidak berbuah. Allah menantikan Israel berbuah, tetapi Israel menjadi kering dan tidak menghasilkan apapun. Tuhan Yesus yang lapar mengharapkan buah dari pohon ara, tetapi tidak menemukan apa-apa. Demikian juga Allah rindu kerajaannya dinyatakan oleh Israel, mengharapkan buah dari Israel, tetapi Allah tidak menemukan apa-apa. Kegagalan Israel untuk menjadi bangsa yang meninggikan Allah dan menyatakan pengenalan akan Dia ke seluruh bumi membuat Allah begitu kecewa dan membiarkan mereka kering, hingga akhirnya membuang mereka. Betapa tepatnya gambaran ini dengan peristiwa Yesus mengutuk pohon ara. Yesus tidak mengutuk pohon ara sebagai luapan emosi, karena sedang lapar, bukan. Sama sekali tidak. Yesus mengutuk pohon ara sebagai simbol. Dia sedang menggambarkan peristiwa dibuangnya Israel dengan contoh ini, agar mudah dipahami oleh para muridnya. Jadi dia tidak bertindak karena emosi, apalagi karena lapar. Bukankah dia berpuasa 40 hari dan tetap teguh di dalam penguasaan diri? Maka penggambaran seseorang yang sedang lapar mengharapkan buah ara yang Yesus sedang nyatakan ini dengan jelas menggambarkan Allah yang sedang lapar dalam tanda kutip, menantikan buah dari Israel. Kegagalan Israel memberi buah membuat Allah menyingkirkan mereka,
membiarkan mereka kering, dan memanggil orang-orang lain di dalam Kristus untuk melakukan apa yang Israel gagal lakukan. Di ayat 20 murid-murid terkejut melihat apa yang terjadi. Mereka begitu kaget karena pohon ara itu tiba-tiba benar-benar menjadi kering. Mereka begitu kagum terhadap fenomena yang terjadi. Tetapi sebenarnya mereka gagal memahami apa yang Yesus ingin sampaikan. Mereka hanya tahu pohon yang mendadak menjadi kering. Mereka pun bertanya bagaimana caranya pohon itu menjadi kering. Mereka tidak bertanya mengapa Tuhan melakukan itu. Yang mereka lihat hanyalah hal-hal yang di luar kebiasaan, tanda-tanda ajaib. Itulah yang membuat orang-orang terpukau. Seperti kebanyakan umat Tuhan zaman sekarang juga. Tetapi pernahkah orang-orang bertanya, mengapa harus ada tanda-tanda itu? Tanda-tanda ajaib dilakukan Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Jika ini gagal dipahami, maka selamanya para murid akan mempunyai cara berpikir yang tidak beda dengan orang-orang kebanyakan yang mengikut Yesus hanya karena kagum dengan tanda-tanda ajaib. Tetapi yang tidak mengerti apa yang mau disampaikan Tuhan melalui tanda-tanda ajaib itu. Yesus melanjutkan pengajarannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kekaguman murid-murid akan fenomena yang terjadi membawa Yesus melanjutkan pengajarannya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Murid-murid dapat meminta apapun kepada Allah dan Allah akan mengabulkannya jika mereka percaya. Pertanyaannya, benarkah demikian? Para murid bisa minta apapun? Dan apakah ini juga berlaku bagi kita? Ya, ini pun berlaku bagi kita, tetapi ingat, jangan lepas dari konteks pengajaran dari perikop ini. Konteks pengajaran dari perikop ini adalah pohon ara yang menjadi kering, yang melambangkan Israel di hadapan Tuhan. Maka Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa para muridlah yang akan melanjutkan tugas yang Tuhan percayakan kepada pohon ara, yaitu Israel. Israel telah gagal, tetapi para murid akan melanjutkan dan akan berhasil. Pertanyaan selanjutnya, apakah murid yang adalah para nelayan sederhana dari Galilea itu sanggup mengerjakan hal yang Israel gagal lakukan? Tidak mungkin, bukan? Nah, di sini letaknya. Tidak mungkin jika bukan Tuhan yang mengerjakan. Yesus meresponi para murid yang begitu kagum dengan keringnya pohon ara dengan mengarahkan pikiran mereka untuk kembali kepada pemahaman untuk ketaatan kepada Bapa dan menghasilkan buah demi kesenangan Bapa di surga. Tidak ada yang mustahil jika kita meminta dengan iman kita. Tetapi iman sejati berarti mengerti apa yang Allah sedang kerjakan. Orang yang beriman secara sejati akan berdoa supaya kerajaan Allah datang. Orang yang beriman secara sejati akan berdoa supaya kehendak Allah yang terjadi. Orang yang beriman secara sejati tidak akan meminta hal-hal untuk kesenangan pribadinya. Orang yang beriman sejati tidak egois. Orang itu tidak akan serakah dan tidak mungkin meminta hal dengan penuh hawa nafsu duniawi. Orang yang beriman sejati tidak mungkin cinta uang lebih daripada cinta Tuhan. Orang yang beriman sejati tidak akan meminta hal-hal yang tidak berkaitan dengan kemuliaan dan kesenangan hati Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan minta apa saja. Yang dimaksud apa saja adalah di dalam konteks menghasilkan buah bagi Allah. Minta apa saja yang berhubungan dengan buah bagi Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah para murid berhasil? Ya, sebab sesungguhnya Bapalah yang mengerjakan melalui mereka. Kita tahu Alkitab mencatat para murid memberitakan Yesus yang mati dan bangkit di seluruh Yerusalem. Para murid mempertobatkan ribuan orang hanya dalam beberapa hari pelayanan mereka di Yerusalem. Para murid menghasilkan lebih banyak lagi murid-murid.
Dan murid-murid itulah yang menyebarkan Injil ke seluruh Israel. Mereka terus melakukannya meskipun harus diusir, dianiaya, diancam, dan ditindas dengan kekuatan sebesar apapun. Siapa para murid ini? Hanya nelayan sederhana dari Galilea. Mungkinkah mereka memenangkan seluruh Israel dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Dengan kemampuan sendiri, kekuatannya tidak mungkin. Melakukan itu adalah seperti menyuruh gunung untuk beranjak dan tercampak ke dalam lautan. Tetapi mereka meminta hal itu kepada Bapa. Dalam doa mereka mendoakan dengan iman yang penuh. Maka Allah mengerjakan sesuai kehendaknya untuk menjawab doa mereka. Allah berkenan menjawab doa mereka. Maka berita Injil tidak lagi bisa dihentikan oleh siapapun. Para murid bekerja dengan keajaiban kuasa Roh Kudus yang di luar pemikiran manusia. Gunung itu benar-benar beranjak dan tercampak ke dalam laut. Gunung-gunung penghalang pemberitaan Injil. Mulai dari Yerusalem, lalu seluruh Palestina, Syria, Mesir, Sungai Efrat, bahkan Yunani dan Romawi, semuanya dimenangkan oleh pemberitaan Injil para murid. Jadi, tidak ada yang mustahil, bukan? Mintalah supaya pekerjaan Tuhan benar-benar sanggup kita kerjakan dengan limpah. Mintalah supaya Tuhan berkenan mengerjakannya melalui kita. Mintalah supaya kita berbuah dengan sangat lebat, sehingga hasil yang terjadi melampaui pemikiran manusia. Inilah berita firman hari ini, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Biarlah kebenaran firman hari ini memotivasi setiap kami untuk hidup berbuah bagi Tuhan, yaitu segala sesuatu yang dinyatakan melalui kehidupan kami bagi kerajaan Allah jadi di bumi seperti di surga. Biar keluarga kami menyatakan hal itu, surga di dunia. Biar komunitas kami menyatakan hal itu, surga di dunia. Biar JKI Sema menyatakan hal itu, surga di dunia. Melalui tutur kata, sikap, tingkah laku, perbuatan kami, nilai-nilai kerajaan Allah ditebarkan, sehingga melalui kehadiran kami dimanapun juga berada, surga dinyatakan di dunia ini. Surga adalah ketika orang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hidupnya diubahkan, berjalan dalam rencana Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, hal ini dinyatakan. Banyak orang berjumpa dengan Tuhan karena melihat sikap, tutur kata, perbuatan kami menyatakan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan kerinduan kami. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami menjadi murid-murid yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat mempersiapkan untuk ibadah raya esok pagi. Tuhan memberkati. Shalom.